Aktor dan media sosial umumnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai suatu alat yang bisa membuat penggemar lebih dekat pada sang idola. Tapi terlepas dari alasan itu, media sosial sebenarnya memiliki beberapa fungsi lain untuk seorang aktor. Media sosial tidak bisa disepelekan adalah pundi-pundi lain yang bisa menghasilkan, bisa membuat tenar kembali, bisa menjadi ajang bersaing, atau untuk menunjukkan betapa cantik dan anggunnya diri seorang aktris. Bahkan di zaman yang semakin maju ini, seseorang, siapapun juga selain aktris, media sosial adalah suatu tren yang sepertinya wajib diikuti. Bagi mereka para aktor yang mengejar eksistensi melalui sosial media meski tidak mengakui, media sosial dan jumlah follower secara tidak langsung menjadi pengetuk pintu kepada sutradara. Tapi seberapa jauh aktris tidak bisa menahan diri dari tampil bermedia sosial? Kita mengambil contoh Kareena Kapoor yang memulai debut Instagramnya pada Maret 2020 ini, meski sebelumnya hanya memakai akun palsu untuk bermedia sosial. Kemudian ada beberapa aktor dan aktris yang sebelumnya mengatakan tidak suka berinteraksi melalui media sosial, seperti Aishwarya Rai, Vidya Balan, hingga Imran Khan, namun akhirnya harus memiliki akun dengan berbagai pertimbangan. Ada juga Aditya Roy Kapoor yang keluar masuk media sosial yang cukup membuktikan media sosial tidak begitu penting baginya. Sebenarnya sangat disayangkan jika seorang bintang melewatkan media sosial, namun mereka yang tidak memiliki akun media sosial berikut ini punya beberapa alasan tersendiri untuk menjauh dari alat tren ini. Pertama-tama bagi kalian para penggemar menemukan akun media sosial atas nama Reka dan aktris lain dalam daftar berikut, pastikan itu bukan mereka yang mengaplikasikan akun itu guys. Bagi Reka sendiri, kalian bisa tebak guys, tidak mungkin Reka yang dikenal sebagai wanita misterius di Bollywood kalau saja kehidupannya diperlihatkan di muka publik. Tidak lain karena kehidupan Reka yang penuh kontroversi yang tidak pernah terpecahkan hingga sekarang, menjadikannya aktris paling misterius di segala sisi kehidupannya. Mulai dari hubungannya kepada ayahnya yang tidak pernah terpecahkan, berlanjut ke kematian suaminya Mukesh Agarwal yang disebut depresi dan bunuh diri. Dengan usia pernikahan yang berlangsung hanya 7 bulan, Reka dilaporkan sebagai penyebab kematian suaminya. Selain itu, hubungan asmara Reka dan Amitabh bahkan masih menjadi incaran media di usia mereka sekarang, yang berawal dari tanda sindur di kepala Reka di perkawinan Neetu dan Rishi. Sebuah simbol tanda wanita menikah yang diduga Amitabh telah mengikat pernikahan rahasia kepada Reka. Berkaitan dengan menggunakan sosial media, Reka pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia bukanlah orang yang beruntung, ia menjalani lika-liku hidup seperti orang lain. Reka mengaku adalah seorang penyendiri, tidak mau menggunakan media sosial, bahkan bertemu orang asing sembarangan. Menurutnya, berjaring sosial terlalu norak bagi seseorang untuk membicarakan dirinya sendiri ke publik. Baginya kemewahan adalah keistimewaan untuk bertemu dengan siapa yang dia inginkan, di mana dan kapan saja. Kalau aktris yang satu ini, tentu saja penggemar mungkin sedikit kecewa karena cinta mereka tidak bisa kesampaian untuk kepoin keseharian Rani Mukherjee. Saking antusiasnya nih para penggemar Rani, bahkan cuma akun fanpage di Facebook, Twitter hingga Instagram memiliki jumlah pengikut yang cukup lumayan. Ketika aktris-aktris seletingnya seperti Aishwarya Rai dan Preity Zinta sudah meramaikan Instagram, Rani tetap pada pendiriannya untuk tidak tertarik mengekspos dirinya. Faktanya, dengan absennya Rani dari media sosial, orang-orang tidak menjadi bosan dengan dirinya sehingga film-film terbarunya selalu menjadi incaran dan antusiasme penonton. Karena jika tidak bertemu di layar lebar nih guys, di mana lagi penggemarnya bisa melihat dirinya? Mungkin bisa saja sesekali di acara penghargaan atau di hari-hari besar keagamaan Hindu. Berbicara kepada media India Deccan Chronicles mengenai akun sosial medianya, Rani menyebutkan dirinya senang berada di zaman yang ia sebut zaman dinosaurus bagi dirinya. Menurutnya, ia tidak berada di media sosial karena dirinya bahagia dengan ruangnya sendiri. Bahkan nih guys, Rani menunjukkan ponselnya untuk membuktikan dirinya tidak berjaring sosial media apapun. Percaya atau tidak, Rani bahkan mengatakan tidak memiliki WhatsApp untuk berkomunikasi,
Menurutnya ia masih bisa berkomunikasi melalui SMS dan telepon. Rani juga menambahkan bahwa orang-orang sering kesal harus membayar biaya telepon dan SMS untuk menghubunginya. Mereka bahkan bingung Rani tidak menggunakan untuk sebuah WhatsApp. Sangat disayangkan, tapi Rani lebih suka di zaman bahula dulu guys, yang menurutnya lebih cocok untuknya. Kamu tidak bakal percaya dengan suaranya yang lantang membela kasus kematian Shushan kemarin, bahwasanya Kanggana Ranaut sebenarnya tidak memiliki akun media sosial apapun. Akun Twitter serta Instagram yang sering menampilkan pendapatnya serta kegiatannya, faktanya dihandle oleh orang lain yang diberi nama tim Kanggana Ranauts. Tapi pada bulan Agustus 2020 kemarin, Kanggana telah memverifikasi di Twitter jika dirinya yang akan menghandle akun tersebut. Nama akun kemudian diubah dari tim Kanggana Ranauts menjadi Kanggana Ranauts dan tercentang biru. Sementara di Instagram masih dipegang oleh tim Kanggana Ranauts, bukan dirinya. Hanya karena satu alasan bahwa saat itu ia ingin membantu kasus kematian Shushan untuk menemukan keadilan, ia tiba-tiba menjadi aktif ketika sebelumnya dia anti media sosial. Meski tanpa akun media sosial resmi selama bertahun-tahun, Kanggana mengakui bahwa dia memiliki akun pribadi yang ia gunakan selama 7 jam per hari. Saat itu tahun 2015, Kanggana mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah membuka akun media sosial apapun untuk membatasi dirinya dari konsumsi publik. Menurutnya, ia telah melakukan banyak hal melalui film, dan sisanya ia akan simpan sebagai ruangnya sendiri, semuanya tidak perlu untuk dijual, kata Kanggana. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Kanggana memprotes kebijakan pemerintah karena memblokir akun Twitter saudarinya, karena ia merasa itu hal yang kurang adil. Akun adiknya sendiri ditangguhkan karena terlalu banyak memberi pendapat kontroversial yang mengandung berbagai hal sensitif termasuk ujaran kebencian. Bagi seorang pria mungkin media sosial bukan suatu hal yang sangat penting untuk dikerjakan, terkecuali mereka memiliki waktu yang sangat luang dan menggemarinya. Bagi Ranbir Kapoor, yang mengakui dirinya seorang pemalu, media sosial adalah hal yang tentunya tidak memiliki pengaruh bagi kehidupan dan karirnya. Sementara Alia Bhatt, kekasih Ranbir, saat ini memiliki pengikut yang meledak di Instagram, Ranbir sebaliknya mengakui ia memiliki akun rahasia yang sewaktu-waktu ia bisa gunakan. Faktanya guys, meski Ranbir Kapoor tidak resmi mempublikasikan akun media sosialnya, ia mengakui sangat terhibur dengan publikasi-publikasi yang ada di jejaring sosial. Dan mengenai alasannya tidak menggunakan media sosial, Ranbir punya cukup banyak pertimbangan. Yang pertama, ia mengaku baik-baik saja dengan caranya menjauhi media sosial. Lagian ia berpikir media sosial tidak akan mempengaruhi kinerja filmnya. Menurutnya, terlibat dengan audiens melalui layar lebar sudah cukup baginya. Ia tidak bisa menempatkan dirinya lagi di layar ponsel yang jelas ia tidak tertarik. Ranbir juga mengakui ia tidak bisa menggunakan media sosial dengan menarik yang sebenarnya bisa membahayakan popularitas selebriti ketika ia hanya tampak terlihat membosankan, kata Ranbir. Ranbir juga mengakui bahwa ia bukan orang biasa karena ia adalah seorang selebriti. Ketika dia tidak bebas karena jadwal syuting yang padat, ia bisa menghilang kapan saja. Tentu saja media sosial dapat melacaknya. Selain itu, Ranbir juga menyadari bahwa media sosial akan mendatangkan komentar buruk yang bisa saja mengganggu fokusnya untuk bekerja. Namun, Ranbir mengatakan bahwa ia bisa saja hadir di media sosial, entah besok atau lusa hingga ia merasa tertarik untuk memulainya. Sementara Kareena sudah mulai aktif di Instagram dan tidak lagi memakai akun rahasia, Saif Ali Khan sepertinya bermasalah dengan yang namanya Instagram atau medsos apapun. Bahkan nih, seandainya saja Taimur sudah remaja, kecil kemungkinan untuk tidak bermedia sosial karena ketenarannya. Sebenarnya Saif Ali Khan bukan tipe orang yang terlalu pusing dengan pekerjaan, ia hanya tidak rela menukar waktu luangnya untuk membaca buku, bersama keluarga hingga berlibur dengan aktivitas media sosial.
Terlebih di saat ia mengenal sosial media melalui Karina, Saif kan diberitahu bahwa memang senang melihat apa yang terjadi di dunia sekarang, tapi ada terlalu banyak hal negatif yang menjengkelkan untuk dibaca. Mengenai ketidakinginan Saif alihkan menggunakan media sosial, ia teringat pada ucapan gurunya saat kecil bahwa, kamu tidak perlu terlalu memikirkan apa yang orang banyak pikirkan. Jangan mencoba untuk mengesankan orang setiap waktu. Dan Saif Ali Khan menemukan hal itu bertentangan dengan apa yang dilakukan aktor di media sosial. Saif Ali Khan juga membocorkan bahwa ia menguntit berbagai akun aktor dengan nama akun Syakun Kotari. Ia mendapatkan tidak ada yang menarik dari pekerjaan aktor di medsos kecuali dipuja-puji. Melalui akun palsunya itu, Saif Ali Khan banyak memblokir aktor-aktor yang hadir di medsos, bahkan ia banyak memblokirnya di WhatsApp juga. Cukup berbeda dengan suaminya Amitabh Bachchan yang aktif di media sosial dengan berbagai tulisan sastranya, Jaya Bachchan sama sekali tidak menggunakan media sosial apapun. Ketika Jaya aktif di politik sebagai anggota parlemen, Amitabh Bachchan telah lama mundur dari urusan politik yang sempat ia cicipi dalam waktu singkat di tengah kontroversi politik saat itu. Dari keluarga Bachchan, hanya Jaya Bachchan yang tidak menggunakan sosial media bersama cucunya Aradhya, Abhishek Aishwarya, Switananda hingga Amitabh, masing-masing memegang 1 hingga 2 jenis akun media sosial. Meski tidak pernah mengungkap apa alasan dibalik absennya di medsos, kami sudah bisa menebak dia bukan tipe orang dengan usianya yang tertarik dengan media sosial. Sikap tegas dan pemarahnya adalah hal yang benar-benar tidak cocok dengan segala hal berbau publik. Apa yang ada di politik adalah cocok untuk Jaya Bachchan yang suka mengkritik media. Salah satu contohnya, ia sangat menyayangkan adanya publikasi foto-foto aktor saat kondisi berduka atau berkabung. Ada benarnya juga pandangan Jaya Bachchan, tapi media yang menyajikan konsumsi publik sepertinya bertentangan dengan semua pandangan Jaya Bachchan. Lainnya dari seorang nenek aktris yang masih menjadi konsumsi media, Dimple Kapadia, sosial media mungkin tidak begitu penting baginya. Mungkin karena terlalu aktifnya putrinya di sosial media Twinkle Khanna, membuat ia merasa tidak perlu repot-repot mempublikasikan dirinya untuk akun ofisialnya. Media sosial mungkin memang sangat berdampak buruk ketika sang aktris berperilaku tidak sepantasnya, dan inilah keberuntungan Dimple Kapadia tanpa media sosial di tangannya. Beberapa waktu lalu di tahun 2017 muncul sebuah video dan foto menangkap aksi Dimple Kapadia dan Sunny Deol yang melakukan pertemuan rahasia di London sambil berpegangan tangan. Karena netizen tidak memiliki akun media sosial Dimple, akun Twinkle Khanna dan Akshay Kumar lah yang dijadikan sasaran kebrutalan. Melihat kondisi ini, meski Dimple tidak pernah menyinggung apapun mengenai sosial media, satu hal yang pasti adalah dia akan menjadi trauma dengan sisi negatif akun media sosial.